Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Tragedi memilukan kembali mengguncang dunia pendidikan pesantren kita. Atap dari Pondok Pesantren Al-Hosidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada saat para santri sedang menundukkan kepalanya bersujud menghadap Sang Holik. Tragedi ini tentu menyisakan duka sekaligus menimbulkan pilu karena total hingga hari ini ada 13 korban meninggal dunia dan 100 korban yang kemudian mengalami luka maupun juga belum terselamatkan hingga mereka yang telah berhasil dievakuasi selamat meskipun sudah berada di hari keempat proses evakuasi. Atap mungkin runtuh tapi iman mereka tetap utuh. Kita coba ingin membahas bagaimanakah kemudian fokus kita kepada pondok pesantren. Sudahkah pondok pesantren kita aman untuk mengais ilmu dan iman? Kami akan langsung hadirkan di studio saat ini sudah hadir bersama dengan saya. Ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI ada Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami Pak Kiai. Namun kita semua nampaknya tidak betul-betul dalam kondisi yang sehat yang menyaksikan bagaimana kemudian tragedi yang menimpa Pondok Pesantren Al-Hosidi ini. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Kiai, pada saat mengetahui kejadian ini apa yang kemudian timbul di benak Pak Kiai? Ketika terjadi musibah semacam ini yang memang semua orang tidak menginginkan ada musibah yang terjadi pada dirinya. Namun ketika terjadi musibah yang semacam ini memang ajaran agama yang paling positif bagi kehidupan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus memikirkan ke depannya baiknya bagaimana. Ketika kemarin terjadi memang kita sepakat dan kita melihat fokus dulu terhadap korban. Ya, itu intinya. Fokus itu. Nah, kemarin saya pun belum mau ngomong tentang hal lainnya, tapi saya dalam konteks ini sekarang ini mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak-pihak pemerintah kayak gubernur, wakil gubernur, pemadam kebakaran dan tim yang kuning? BPBD, tim SAR. Ya, tim SAR ya. Dan semuanya yang terlibat untuk membantu mengevakuasi, menyelamatkan korban-korban musibah ini. Dengan hati yang sangat dalam kami ucapkan terima kasih sekali pada beliau-beliau yang berjuang siang malam tanpa berhenti. Betul. Musibah tidak kita inginkan, musibah sesuatu yang terjadi yang kadang-kadang semuanya itu begitu saja kita tidak menginginkan tapi dilalah terjadi. Betul. Nah, dalam konteks musibah ini semuanya alhamdulillah kalau dalam agama mempunyai ajaran agama yang mungkin jika hanya rasional saja itu bisa saja stres terus. Ajaran positif agar tidak terlalu depresi itu ajaran tawakal kepada Allah. Meskipun dalam kondisi seperti ini kami tidak bisa bayangkan bagaimana orang tua. Tapi harus ada itu. Kalau tidak, misalnya saja tabrakan motor, kan nggak diinginkan kan. Kemudian luka atau cacat atau bahkan apa. Apa itu yang harus kemudian kita pikirkan terus. Nah, ketika ada ajaran bagaimana kita juga tawakal kepada Allah, tapi jangan cuma istilahnya tawakal, karena akilha tafatawakal ala Allah, ikat dulu itu ontanya, tapi kemudian kita berserah diri kepada Allah. Artinya ada usaha-usaha dulu yang untuk meminimalisasi resiko-resiko. Lah yang semacam ini pesantren ya, sebagai saya orang pesantren dari pesantren zaman dulu, salaf, yang bangun kombongan, gudean, kalau sekarang itu dormitory atau disebut untuk santri-santri, ya. asrama santri. Kalau dari zaman saya mesantren zaman dulu yang bangun itu santri. Misalnya kayak gini, santri dari Cilacap, ada di situ 50 atau 100 orang, nanti akan membangun asrama kombongan itu dinamain
santri Cilacap. Santri dari Kebumen, di Jawa Timur nih, saya di Jawa Timur. Saya nyantri di Jember, di Jawa Timur. Itu kalau orang grup dari Cilacap, Kebumen, dari Purwokerto, atau dari kota mana nanti ngegrup sendiri, bikin kombongan sendiri. Nah itu dia yang kemudian itu juga, zaman dulu. Ya, yang itu juga viral saat ini Pak Kiai. Bagaimana kemudian banyak video-video, foto, gambar yang menunjukkan memang mungkin bisa disebut apa ya, sebagai budaya mungkin begitu ya, para santri yang kemudian memang secara gotong royong begitu ya, secara gombongan begitu membangun, ikut mengecor bahkan bangunan dari pondok pesantren itu sendiri. Itu memang betul ya Pak Kiai? Ya itu dari zaman dulu begitu. Bahkan ketika kita mau bikin batanya, bata untuk membangun, ya kita roan. Roan itu kerja bakti. Kerja bakti itu ya kita bikin juga itunya sendiri, batanya sendiri, dibakar, kemudian dibangun. Tapi kan itu butuh teknik Pak Kiai. Nah, di sini letaknya, bahwa ketika membangun kemudian konsultasi dengan orang-orang ahlinya itu pasti. Karena kan ketika kita sudah mau mempunyai rencana-rencana, kemudian mau membangun, ya tanya kepada ahlinya. Tetap ada yang mengawasi di sana kepada ya? ahlinya dan ada yang ngawasi. Kalau tenaga, ya biasalah dilakukan tenaga. Ini dari zaman dulu, dari zaman saya mesantren. Itu kalau tidak hanya ketika membangun, dari zaman saya mesantren yang bikin batanya, setelah bikin batanya, roan lagi, membakar batanya, setelah membakar batanya jadi, kemudian kita masang batanya dengan diawasi tentu oleh orang-orang yang dianggap mampu dan capable dalam konteks membangun. Harapannya seperti itu Pak Kiai, karena dalam konteks Pondok Pesantren Al-Khaus ini, tragedi yang baru-baru ini terjadi, itu kan disebutkan bahwa ada kegagalan konstruksi di sana. Kemudian banyak pihak yang berprasangka dengan munculnya video-video viral. Bagaimana kemudian nasib para pondok pesantren yang kemudian dibangun oleh para santri yang tidak memiliki ilmu itu tadi? Betulkah kemudian secara konstruksi itu dikatakan aman begitu? Saya bukan orang konstruksi, tapi saya punya pesantren. Ya, meyakinkan itu. Dan saya membangun pesantren juga. Tapi ketika saya membangun, wong saya bukan ahli konstruksi, ya saya panggil orang ahli konstruksi. Ibu ingat, Indonesia ada 42.000 pesantren, sekitar 12 juta santrinya di Indonesia. Nah, memang kita tidak akan pernah mengharapkan terjadi ambruknya sebuah bangunan. Tapi ambruknya di sebuah bangunan kan tidak hanya di pesantren Al-Khaus ini kan. Ada jembatan ambruk, konstruksi kan namanya. Ada rumah ambruk, konstruksi kan namanya. Ada bangunan tinggi ambruk, kan ya banyak, nggak hanya di pesantren. Ini saja karena di pesantren kemudian banyak korban, kemudian yang diramaikan pesantrennya. Jadi saya harap ketika ada ambruknya pesantren, bukan pesantrennya gitu, tapi terjadi di mana-mana yang kita harus semua melihat resiko-resiko, tidak hanya untuk ketika bangunan itu di pesantren. Jangan itu, karena apa? Sesungguhnya bangunan itu ada ilmunya sendiri, ada ilmu konstruksi sendiri yang ngitung-ngitungnya bisa. Seberapa kuat sih kalau besi segini, kemudian semen segini, kemudian itu segini. Itu kan sudah ada hitung-hitungannya semua. Sekarang apalagi sudah ada komputernya yang bisa ngitung klik-klik sendiri itu. Nah, yang semacam ini memang dari belum adanya gedung yang konstruksi kayak sekarang. Kalau dulu bikin lantai 2 itu pakai belabag, pakai papan. Lantai 2-nya itu pakai papan. Kalau zaman dulu nggak pakai cor-coran. Waktu zaman saya di pesantren bikinnya belum ada yang pakai cor-coran, tapi pakainya papan. Nah, sampai sekarang ada yang masih bisa kita lihat, walaupun itu pembangunannya santri yang bangun, dan sampai konstruksinya sampai sekarang masih bisa dipakai. Apa kemudian yang semacam itu kehebatan atau tidak hebatnya? Menurut saya tidak itu. Bahwa runtuhnya sebuah bangunan tidak hanya terjadi di pesantren, itu juga penting di mana-mana. Tapi kita juga nggak akan mengabaikan ketika mau membangun kita, ya sudah lillahi ta'ala saja, nggak begitu. Karena ketika
kita mau tawakal kayak gitu, Rasulullah pun menyampaikan, kalau ketika itu ada sahabat, saya tawakal sajalah, ini onta saya tinggalin. Apa Rasulullah sampaikan? Ikatlah dulu baru tawakal. Artinya apa? Hitung segala resikonya dulu, dihitung segala kekuatannya dulu, kalau mau membangun, baru tawakal kepada Allah. Nah, siapa yang bisa ngitung itu? Ya arsitek, orang yang tahu bangunan. Itu intinya. Dan saat ini kan jumlah korban terus bertambah ya Pak Kiai ya. Total terakhir informasi yang kami dapatkan ada sekitar 13 korban dari runtuhnya pondok pesantren yang kemudian meninggal dunia. Banyak sekali orang tua yang kemudian saat ini juga masih menunggu kabar dari anak mereka yang mungkin masih berada di bawah reruntuhan. Apa yang kemudian bisa Pak Kiai sampaikan ya terkait dengan dampak psikologis kepada orang tua yang menitipkan anaknya yang seharusnya dengan aman begitu di sebuah pondok pesantren. Sesaat lagi mungkin Pak Kiai kami bahas usai jeda untuk Anda.